Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan seperti biasa kita mengkaji Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita di surat Luqman ayat 16 ya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Yang dimaksud maha halus ialah ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu bagaimanapun kecilnya. Itu yang dimaksud maha halus ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, ya bunayya. Dua kali ya bunayya nih ya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, ada 4 ayat kita belajar hari ini ya. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat yang ke-18-nya, waqsid fi masyika waqdud fi min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ini lanjutan wasiat Luqman kepada anaknya. Dia bilang sama anak, kita juga begitu bilang sama anak kita nih yang kedua nih. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, bilang sama anak kita, kalau kau berbuat jahat, kau akan dibalas dengan kejahatan. Kalau kau berbuat baik, kau akan mendapatkan kebaikan. Maka jangan berbuat jahat ya, apalagi terhadap orang lain ya. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, seberat biji sawi sekalipun, adanya di mana Allah tahu dan Allah pasti akan membalasnya. Niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya.
Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Maka jangan berbuat jahat. Apalagi hatinya iri, dengki, hasud gitu, menghasut orang, dia akan datang kepada dirinya nanti, ya. Kalau di dunianya saja nanti dibalas, apalagi di akhirat, apalagi nanti dikubur, ya. Dia akan mendapatkan siksa dari perbuatannya, gitu. Jadi jangan coba-coba berbuat kejahatan, jahat terhadap keluarganya, jahat terhadap orang lain. Nggak boleh kita jahat sama orang lain, gitu. Jadi ajarkan kepada anak-anak, gitu. Ayat yang kedua, wahai anakku, dirikanlah sholat. Dirikan sholat, suruh mendirikan sholat. Ajarkan dia syarat sholat, rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat, dan yang membatalkan sholat. 5 nih. Sampai dia paham betul tentang sholatnya, baru dia disebut mendirikan sholat, gitu. Kan di surat 20 itu Allah berfirman, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Coba lihat di surat Tohanya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Kita perintahkan, cukup kita perintahkan keluarga kita sholat. Tapi ajarkan juga cara dia sholat sesuai sifat sholat Nabi. Gitu. Jangan sholatnya asal-asalan, ngerti enggak sholat gitu kan? Nanti tertolak dia sholatnya, ya. Man amila amalan falaysa min amrina fahuwa ruddu. Barang siapa yang beramal soleh, melakukan kebaikan, melakukan ibadah tanpa tuntunan Rasulullah SAW, maka dia tertolak. Bahkan ada orang 60 tahun melaksanakan ibadah sholat, dia tertolak. Kenapa? Karena dia tidak tahu syaratnya, tidak tahu rukunnya, tidak tahu yang membatalkannya, tidak tahu sunnahnya, tidak tahu wajibnya. Gitu. Ajarkan kepada anak kita. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat, dan sabar dalam mengerjakannya, sabar memerintahkan, sabar mengajarnya, gitu. Jangan frustasi, anak nggak mau sholat, istri nggak mau sholat, kita frustasi, gitu. Jangan. Tetap aja setiap hari kita bilangin, sampai dia bisa melaksanakan sholat tanpa diperintah, sampai dia melaksanakan sholat tanpa diperintah. Begitu juga istri kita, ketika dia mendengar suara adzan, semua pekerjaannya yang di dapur hentikan, semua aktivitas hentikan, termasuk kita. Dirikan sholat. Itu yang dikatakan oleh Allah, mendirikan sholat. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Allah nggak minta rezeki. Makanya kita udah dijamin oleh Allah rezekinya. Tidur aja dijamin rezekinya. Orang sakit di rumah sakit, rezekinya juga ada. Jadi ada rezeki yang dijamin, ada rezeki usaha, ada rezeki karena anak, ada rezeki karena menikah. Jadi ada rezeki-rezeki, pintu-pintu rezeki itu. Tapi rezeki yang jelas sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selama nafas masih kita hirup. Bahkan di kuburan, orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan berjihad di jalan Allah, dia akan mendapatkan rezeki. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi hanya orang yang bertakwa saja yang baik di akhirat kelak. Maka kita harus takwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya, mempelajari Al-Quran agar kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi agar kita bisa menjalankan perintah-perintah Rasul, dan bisa meninggalkan larangan-larangan Rasul, bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa belajar mustahil dia mengerti. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Ajarkan kepada anak kita supaya juga mengajak teman-temannya untuk berbuat baik, mengerjakan salat, ya. Dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah nahi mungkar pasti ada resiko dibenci oleh orang,
resiko dibully, resiko di apa lagi? Bahkan sampai dibunuh, ya, resikonya, resiko terbunuh. Itu harus dilaksanakan, nggak apa-apa, ya. Dan bersabarlah terhadap yang menimpa kamu. Kalau ada musibah, kalau ada bulian, kalau ada intimidasi, sabar. Kata Allah suruh sabar. Gitu. Sabar saja. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Wajib hukumnya sabar. Sabar itu gampang diucapkan, sulit dikerjakan. Gitu. As-sabri kas-sibri murun fi madaqatihi lakin awaqibu ahla minal asali. Sabar itu pahitnya kayak jadam, tetapi kalau dia lulus manisnya bagaikan madu. Sabar saja. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya larangan ini, haram hukumnya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya. Memalingkan mukanya karena sombong, haram hukumnya. Gitu. Makanya kalau ketemu saudaranya absus salam, kasih salam, tebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, tebarkan salam. Kasih senyum, sedekah senyum tuh. Kasih salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Keluar dari komplek kita salam sama satpam, assalamualaikum. Masuk komplek kita salam sama satpam, assalamualaikum. Tebarkan salam. Gitu. Kalau orang sudah tebarkan salam akan jawab dengan salam juga. Semakin banyak kita didoakan, kan salam itu doa, betul nggak? Assalamualaikum. Dia mendoakan kita, waalaikumsalam. Gitu. Doa. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya. Apalagi tolol dan bodoh. Sombong itu nggak boleh. Orang pinter aja nggak boleh sombong. Apalagi bodoh. Orang pinter saja nggak boleh sombong. Orang kaya aja nggak boleh sombong. Apalagi miskin. Orang kaya nggak boleh sombong. Orang pinter nggak boleh sombong. Apalagi orang miskin dan bodoh. Waduh, ini terlalu gitu ya. Gitu ya. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya. Angkuh, gitu. Ditegur susah, gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah nggak suka yang kayak gitu. Kalau Allah udah nggak suka, udah susah hidupnya, ya. Udah susah. Gitu. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, gitu. Sederhana, jalannya diatur sama Allah. Allah sampai mengatur bagaimana kita jalan. Sederhanakan jalan. Itu. Nggak usah lagu-lagu. Itu. Seperti orang yang paling beriman, lari dia datang ke masjid, ya kan? Seolah-olah paling takwa. Gitu. Gagah berani. Gitu. Padahal Allah perintahkan apa? Sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Apalagi di dalam masjid, teriak-teriak. Waduh. Di dalam masjid tuh harus lunak suaranya, nggak boleh dia teriak-teriak, gitu ya. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi kalau dia suaranya terdengar di masjid ngeganggu orang, lebih jelek daripada keledai. Menyeringai, gitu, ya kan? Ini lanjutan wasiat Luqman kepada anaknya, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walau antalqo akhaka wa wajhuka ilahi munbasit wa iyyaka wa isbalal izari fa innaha minal makhilah wal makhilatu la yuhibbuha Allah. Seandainya kamu berbicara dengan saudaramu, maka lakukanlah dengan wajah yang ramah tamah. Nggak usah nyeringai gitu. Kalau mau kafir mah, iya bos, iya bos. Kalau sama orang Islam, apa itu? Dasar keledai. Gitu. Ya. Ini kata Nabi, seandainya kamu berbicara dengan saudaramu, maka lakukanlah dengan wajah yang ramah tamah. Wajahnya lembut, gitu ya.
Makanya kalau belajar tuh di perhotelan ini dipakai ini nih. Jadi pegawai-pegawai hotel sekalipun badannya kekar, beringas gitu, satpamnya tampangnya galak, tapi akhlaknya bagus di hotel. Coba deh. Silakan Pak, saya bantu Pak. Betul nggak? Tuh belajar tuh ini dari sini. Makanya dia bagus. Ini belajar gak pernah sih susah jadinya. Makanya belajar perhotelan, ya kan? Nggak ada tuh pelayan hotel yang galak-galak, nggak ada. Coba cari. Apalagi di depannya itu, ya, front office-nya itu. Saya bisa bantu Pak. Apa yang saya bisa bantu Pak? Gitu. Sampai kopernya aja dibawain itu sama satpam yang badannya keker itu. Ini enggak, udah badannya jelek gitu. Perilakunya jelek, apa yang bagus-bagusnya gitu. Maka lakukanlah dengan wajah yang ramah tamah. Jauhilah olehmu memanjangkan kain sampai ke bagian bawah mata kaki. Nggak boleh ini isbal, nggak boleh isbal sampai liwat mata kaki, nggak boleh. Karena sikap seperti itu tergolong membangga-banggakan diri dan sombong. Sikapnya sombong. Makanya lihat orang pakai itu celana tuh sampai ngegawir-gawir celana tuh, ngegulung bawahnya itu, ya kan? Gulung. Dan sikap membangga-banggakan diri itu sangat tidak disukai oleh Allah. Kenapa sih dia demikian? Karena dia tidak mempelajari Al-Quran. Karena dia tidak mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi jalan tuh harus disederhanakan ya. Berjalannya dengan sikap yang santun dan sederhana, tidak terlampau cepat, tidak pula terlampau lambat. Jalan itu diatur ya. Kurang bagaimana tuh agama Islam tuh? Jalannya kita diatur. Namun berjalanlah dengan sederhana dan sedang-sedang saja. Diatur sama Allah. Orang di jalan aja diatur ya. Kurang apa lagi? Sempurnalah Islam. Enggak usah macam-macam, pelajari saja gitu ya. Waqdud min sautik, dan lunakkan suaramu. Jangan bersikap keterlaluan dalam berbicara. Janganlah kamu mengeraskan suara pada pembicaraan yang tidak memiliki faedah apa. Karena kata Allah, inna angkarul aswati la sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai ya. Suara yang paling buruk adalah suara keledai. Ini berarti bahwa orang yang meninggikan suaranya saat berbicara. Makanya kalau suka berantem tuh pakai suaranya tinggi itu ya, itu berarti orang itu meninggikan suaranya saat berbicara, tak ubahnya dengan suara keledai, yaitu sama-sama keras dan tinggi. Keledai suaranya gimana sih? Gitu ya. Selain itu ia mendapat murka dari Allah, menyerupakan suara mereka dengan suara keledai, menandakan bahwa mengeraskan suara saat berkata-kata itu haram. Ngobrol gitu suaranya kenceng haram. Apalagi mengganggu orang sholat. Orang sholat dia brang nggak pukul lagu, haram kata Allah. Jadi menyerupakan suara yang suara mereka dengan suara keledai, menandakan bahwa mengeraskan suara saat berkata-kata itu haram dan tindakan yang sangat tercela. Perumpamaan yang membuahkan hukum haram ini sama persis dengan perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Laisa lana mathalus sawi al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qayyihi." Kami tidak memiliki permisalan yang buruk seburuk-buruk permisalan orang yang meminta kembali pemberiannya, yakni bagaikan anjing yang memuntahkan sesuatu, kemudian ia menjilat kembali muntahnya itu. Jadi ada orang diperumpamakan seperti anjing. Kemudian nasihat-nasihat Luqman itu diriwayatkan dari Imam Ahmad, meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Luqmanal Hakima kana yaqul." Luqmanul Hakim berkata, sesungguhnya Luqman Al-Hakim berkata, "Innallaha idza stauda'a syai'an hafidha." Sesungguhnya Allah bila dia dimintai untuk menjaga titipan apapun, niscaya Allah akan menjaganya. Ini nasihat Luqman ya, nasihat Luqman diabadikan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya.
Kemudian Ibnu Hatim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu, ya bunayya innaka wattaqan nu'a fa innahu makhwafatun bil lail madammatun bin nahar. Luqman berkata kepada anaknya seraya menasihatinya, wahai anakku, janganlah kamu menutup muka dengan topeng untuk penyamparan, karena hal itu dapat menakut-nakuti manusia, ya. Karena itu dapat menakuti manusia di malam hari dan menjelekkan diri sendiri di siang hari. Jadi topeng tuh, pakai topeng aja nggak boleh. Ada kenapa dibilang topeng juga? Mukanya kalau sama si Fulan begini, kalau sama si Fulan begini. Mukanya ada berapa? Dua ya. Mukanya depan belakang berarti. Bermuka dua. Jangan kayak topeng, ya, mukanya dua gitu. Ngomong sini baik, ntar di sini jelekin. Kalau ngomong ke sini ngejelekin yang ini. Gitu. Itu muka dua namanya. Ya. Haram hukumnya itu, nggak boleh bermuka dua. Allah sudah mengajarkan cara berjalan. Allah mengajarkan jangan tambah muka, ya kan? Mukanya cuma satu, jangan pakai muka dua, ya. Ibnu Hatim meriwayatkan sebuah hadis dari Ats-Tsuri bin Yahya, ia berkata, Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya hikmah dapat menjadikan seorang yang miskin duduk di singgasana para raja. Hikmah Al-Quran itu bisa mendudukkan orang miskin di singgasana raja. Makanya banyak orang diundang ke kerajaan Saudi Arabia dengan ilmunya. Banyak orang-orang yang pandai, banyak orang-orang yang tawadhu dengan ilmunya. Dia duduk di singgasana kerajaan. Makanya kalau diundang di sana, duduknya bangkunya pasti bagus. Dengan Al-Quran, dengan hikmah, dengan hadis-hadis Nabi akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahfil alaihi yalhad aw tatsrukhu yalhad dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Surat 7 ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Ya, ditinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, dengan Al-Quran. Allah akan tinggikan derajatnya. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Dia nggak mau tuh ya dengan Al-Quran itu. Maka perumpamannya seperti anjing. Orang ini seperti anjing. Kenapa? Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Maka ceritakan kepada, yang penting kepada keluarga, ya, istri dan anak kita. Kalau sama orang-orang terdekat baru kita ceritakan, gitu. Kalau sudah semuanya kita ceritakan, sama orang yang terjauh ceritakan, gitu ya. Jadi orang akan ditinggikan derajatnya. Ibnu Hatim meriwayatkan pula dari Aun bin Abdullah, ia berkata, Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, apabila engkau sampai ke tempat perkumpulan manusia, maka lemparkanlah mereka dengan panah Islam. Apa itu panah Islam? Yakni ucapan salam, Assalamualaikum. Kalau ketemu orang Assalamualaikum, itu panah Islam namanya, ya. Panah Islam. Kemudian duduklah di antara mereka. Duduk gitu, duduk di sini, Assalamualaikum, duduk gitu, ya. Kemudian jangan memulai pembicaraan hingga engkau melihat mereka berkata-kata. Jangan songong, tahu-tahu udah nanya aja, belum apa-apa udah nanya, ya kan, udah protes duluan gitu. Datang-datang marah-marah. Ini orang parah, ini lebih parah daripada keledai gitu. Janganlah memulai pembicaraan hingga engkau melihat mereka berkata-kata. Apabila mereka memenuhi ruangan itu dengan berzikir kepada Allah, maka tancapkanlah panah bersama mereka. Namun bila mereka memenuhi ruangan bukan untuk berzikir, maka berpindahlah ke tempat lain. Kalau dia lagi berzikir seperti ini, tancapkan, kamu duduk. Tapi kalau dia lagi ngobrol, pulang. Lagi ngobrol, ngomongin orang lagi, gitu, langsung pulang. Ini diajarkan, ini nasihat Luqman.
Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikategorikan seperti Luqmanul Hakim ya, dan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.